Ada sebagian orang yang ketika mati nggak masuk kuburan, langsung masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat biasa lover dimanapun berada, selamat datang di channel Kanda. Ada sebagian orang yang ketika mati nggak masuk kuburan, langsung masuk surga. Ini adalah penafsiran Abdullah bin Abbas, mufassir sahabi. Untuk siapa itu orang yang langsung masuk surga? Itu adalah orang-orang yang ketika meninggal dunia tidak membawa dosa sedikit pun. Segede upil pun nggak ada, sebesar atom pun tidak ada. Sebab kalau dosa sebesar atom pun akan terdeteksi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar atom terdeteksi. Ini murni sama sekali tidak ada dosanya, semua hanya kebaikan-kebaikan, sehingga malaikat itu tidak ditidurkan lagi tapi langsung dibawa ke surga. Adakah sekarang surga? Sudah ada, karena surga itu sudah kelar, sudah rampung. Bukan kayak rumah siapa yang belum jadi tadi numpang ke kamar mandi itu belum jadi ya. Surga mau udah jadi, udah rampung. Makanya al jannatu uiddat lil muttaqin. Surga sudah rampung, sudah selesai. Tinggal dan sudah ada penduduknya. Saya mau nanya ibu-ibu, pengen nggak begitu mati langsung masuk surga? Benar? Pengen tahu caranya? Gampang. Jangan ada rasa dendam dan kebencian kepada siapapun. Jangan ada penyesalan yang terjadi apapun. Jangan ada rasa tidak suka menerima kehidupan sehari-hari yang dihadapinya. Jangan ada rasa takut, jangan ada rasa kecewa, jangan pernah mengelus dada, jangan pernah mukul jidat. Damai dan tenang. Orang-orang yang masuk surga langsung itu adalah orang yang jiwanya sudah tenang, hidupnya nyaman, tidak ada marah, tidak ada kecewa, tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada takut. Itu yang akan masuk langsung. Bagaimana caranya? Sekarang saya mau nanya dulu. Ini satu-satu nih. Ini tapi perlu waktunya lama ya. Tapi kita contoh aja dulu ya. Ya, contoh aja deh. Karena itu mesti lama sih, karena kecewa, gamang, ragu-ragu, takut, marah, dendam, kesal, apalagi gelisah, banyak sekali. Ini enggak ada. Kita contoh aja. Kekecewaan. Bisa enggak hidup kita tidak kecewa? Saya nanya kepada Bapak Camat, punten, ketika Mbak Camat mobilnya hilang, kecewa nggak Pak? Kecewa. Oke, Pak Camat, mudah-mudahan nggak sampai hilang. Ini contoh aja nih Pak. Andai kan hilang, tadi saya tanya pasti kecewa, manusiawi. Pertanyaan saya selanjutnya, mengapa kecewa? Karena merasa memiliki. Kalau yang mobil hilang punya Pak Deddy Mulyadi, kecewa nggak? Nggak kan? Jadi sejak kapan kita merasa memiliki, sejak itu kita pasti akan dikecewakan. Jadi siapapun orang yang merasa memiliki pasti suatu ketika akan dikecewakan. Setiap kita mendapat rezeki dan itu terbatas, pada akhirnya kita akan jenuh, kita akan tidak menyukainya lagi, dan akhirnya akan menjadi beban. Pertama ya senang beli mobil, lama-lama menjadi terbebani ngurusin mobil kok, dan lama-lama kita bosan. Apalagi kena hilang, kena tabrakan dan sebagainya. Apapun orang merasa memiliki, di ujungnya pasti akan kecewa. Oke,
Sejak kapan kita merasa memiliki? Ternyata ibu sekalian, semakin orang itu banyak memiliki, semakin banyak hartanya, semakin banyak mobilnya, semakin banyak rumahnya, maka hidupnya akan silih berganti dari kekecewaan kepada kekecewaan. Paham Bu? Tahu nggak, ada orang yang tidak pernah kecewa, namanya Bitarmi. Dia tidak pernah kecewa rumahnya terbakar. Tahu sebabnya apa? Nggak punya rumah. Dia nggak pernah kecewa suaminya mati. Apa sebabnya? Karena nggak punya suami. Dia nggak pernah kecewa kematian anak. Sebabnya apa? Nggak punya anak. Dia nggak pernah gagal panen. Sebabnya apa? Kalau begitu berarti yang paling bahagia adalah orang yang tidak punya apa-apa. Kalau begitu. Oke. Itu mungkin berat kalau kita tidak punya apa-apa. Jangan diartikan betul-betul tidak punya apa-apa. Tetapi yang penting jangan pernah merasa punya apa-apa. Ini yang penting. Jadi boleh saja kita punya apa-apa, tapi hati kita tetap tidak pernah merasa punya apa-apa. Lalu apa yang dirasakan? Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Yang kita ada di kantong kita, yang ada di rumah kita, ini hanya pinjaman sementara, hak guna pakai sementara, sebagai fasilitas untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah, kalau kita tidak merasa memiliki, maka apapun yang hilang kita tidak pernah kecewa. Saya mau nanya lagi. Ini satu saja kecewaan. Ini waktunya akan habis. Ibu-ibu sekalian, kalau pengen tidak kecewa, jangan pernah merasa memiliki. Sekarang kalau kita ngajinya fikih di pesantren, kita merasa memiliki dosa enggak? Fikih ini mah dibenarkan. Ini Pak Camat kan bikin sebagai PPAT ya, akte tanah bikin kan, iya kan? Itu kan hak milik, betul. Secara syariat ada suratnya hak milik. Tidak disalahkan secara syariat, secara hukum fikih. Orang mengatakan ini rumah saya, ini mobil saya, ini anak saya, itu sah dan dijamin oleh hukum. Tetapi kalau kita berakidah dengan Tuhan, merasa memiliki, ini saya ingin bertanya dulu, berdosa atau tidak? Oke, sekarang begini, ibu-ibu, bapak sekalian, setuju nggak, percaya nggak ketika Allah mengatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, bahwa semua yang ada di langit dan yang ada di bumi dengan segala isinya ini semuanya milik Allah. Percaya nggak? Betul? Betul. Saya semuanya milik Allah, termasuk diri kita juga adalah milik Allah semuanya. Oke? Kalau kita sudah mengatakan ini semuanya milik Allah, kenapa ketika mobilnya hilang kok sedih? Berarti tidak jujur dong. Ini kita bicara rasa, bicara tentang rasa. Agama adalah rasa, bukan dengan logika. Akhirnya logika jalan, ini hak saya, ini beli, dapatnya uangnya ini, nih tanda-tanda Pak Camatnya ada, itu AJB-nya ada, sertifikatnya ada, betul, itu logika. Tapi kalau kita dengan beragama dengan rasa, kan sudah kita yakin nih langit bumi semua ini punya Allah semuanya, kita hanya hak guna pakai, hanya titipan sementara. Sekarang begini, ada orang punya tempat untuk penitipan mobil, tempat parkir atau sepeda, mobilnya banyak, motornya banyak penitipan.
Ketika yang punya mobil datang mengambil, dia menangis. Ini orang sinting apa orang benar? Jadi kalau kita ini kehilangan sesuatu lalu kita menangis, kita orang sinting orang benar. Di sini menjadi persoalan. Berarti kita ini bohong mengatakan semua isi langit bumi milik Allah. Bohong semuanya. Hanya dari mulut saya. Allah tahu ini semuanya. Makanya jangan berharap kita akan bisa masuk surga langsung, karena ada kebohongan dalam hatimu itu. Oke, setuju? Ya itu makanya, amal-amal mah gampang. Nanti pada akhirnya mabuk, orang yang masuk surga yang selamat tuh, yang bisa ketemu Allah itu bukan karena amalnya, bukan karena hartanya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang akan dilihat oleh Allah, yang bakal selamat bisa ketemu adalah orang yang hatinya baik.